Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan abang dan kakak sekalian masih dalam keadaan semangat dan tetap fokus untuk kita mulai belajar kedinasan. Nah, untuk soal kedinasan ataupun nilai ujian kalian, bukan nilai ujian sih ya, nilai bulanan untuk Januari kalian lumayan bagus daripada semester sebelumnya ya. Nah, untuk beberapa orang sudah ada yang memang melakukan perubahan, sementara seperti Farid tidak ada, ya tidak tahu, mungkin dia ada kendala sehingga dia tidak pernah bisa mengikuti pelajaran. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran dengan doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi amal dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk meraih cita-cita ke depan. Oke, materi kita hari ini masih tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian kedua. Kalau bagian pertama masih ingat ya, kita bicara tentang apa itu identitas nasional, unsur-unsurnya dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas yang namanya tentang bagaimana cara mempertahankan ketahanan nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama kita mulai dari istilah batas kelautan internasional. Ada beberapa istilah batas kelautan internasional. Yang pertama itu ada res nullius, artinya laut tidak ada pemilik atau belum bernama. Contohnya benua ataupun wilayah yang belum ditemukan oleh orang lain, kemudian suatu saat ada yang menemukan. Nah, biasanya benua, lautan atau samudra itu akan diberi nama dari sang penemu. Nah, itu sifatnya res nullius, berarti laut itu belum ada pemilik. Kemudian yang kedua, res communis. Res communis itu artinya sebuah lautan itu milik bersama. Udah. Kemudian yang ketiga ada mare liberum. Kalau mare liberum itu artinya bahwa sebuah lautan, wilayah ataupun samudra ataupun benua itu sifatnya terbuka untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi orang-orang yang ada di lautan yang sifatnya mare liberum itu bisa melakukan transaksi. Oke, kemudian yang keempat, yaitu mare clausum, artinya lautan sepanjang pantai sebuah wilayah atau negara itu milik suatu negara. Contohnya laut sepanjang Pulau Sumatera. Nah, itu adalah milik Indonesia, itu mare clausum. Nah, biasanya kalau dia mare clausum itu berarti kalau ada kapal asing yang ingin masuk ke Indonesia, dia harus harus meminta izin dari si suatu negara tersebut, gitu dia. Oke. Kemudian kita masuk untuk yang kelima, archipelagic state principle atau laut teritorial, yang artinya bahwa sebuah laut itu panjangnya tidak melebihi 12 mil. Nah, ini dimulai dari deklarasi Juanda. Jadi laut teritorial itu hanya sampai 12 mil. Kemudian yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif, yaitu sebuah lautan itu milik suatu negara atau suatu negara bisa mengeksploitasi, mengambil kekayaannya hanya sampai sepanjang 200 mil. Itu dia untuk zona ekonomi eksklusif. Yaitu istilah beberapa kelautan ya internasional. Sementara kita lanjutkan untuk istilah kata negara dan batas laut Indonesia. Negara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu nagari, artinya wilayah, kota atau penguasa. Kalau dalam bahasa Bataknya itu nagori ya. Nah, itu dia untuk arti kata negara. Kemudian batas laut Indonesia sebelum adanya deklarasi Juanda atau dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957 itu hanya 3 mil. Gitu ya, ini berarti belum deklarasi Juanda. Nah, setelah deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil. Jadi kita sudah lebih panjang. Kalau tadi sebelumnya hanya 3 mil, ini sudah 12 mil. Kemudian masalah hukum laut internasional, misalkan sudah ada ketentuan batas teritorial, kemudian zona ekonomi eksklusif, itu sudah diatur dan diawasi oleh badan khusus PBB namanya UNCLOS ya. Oke, kemudian ada istilah globalisasi ya. Jadi globalisasi ini
sudah bisa digunakan untuk istilah politik, ekonomi, bahkan digunakan dalam dunia perdagangan. Nah, istilah tersebut pertama kali digunakan dalam bidang politik dan juga ekonomi oleh seorang tokoh bernama Theodore Levitt. Oke, itu dia untuk istilah negara dan batas kelautan. Sekarang kita masuk untuk bagaimana sih strategi melaksanakan ketahanan nasional. Yang pertama itu adalah geopolitik. Yang dimaksud dengan geopolitik yaitu pengetahuan dasar untuk menentukan kebijakan politik dengan memanfaatkan konstelasi geografi negara. Intinya gini, kalau ingin membuat pengetahuan dasar atau membuat kebijakan suatu wilayah, itu harus memperhatikan bagaimana keadaan wilayahnya terlebih dahulu. Contohnya, wilayah Sumatera dengan wilayah Kalimantan itu berbeda, maka ketentuan atau kebijakan politiknya juga harus berbeda. Kemudian yang kedua adalah geostrategi. Nah, kalau geostrategi ini cara pelaksanaan dari geopolitik. Jadi kalau geopolitik tadi adalah kebijakannya, geostrategi itu cara melaksanakan kebijakan tersebut gitu. Dan otomatis harus juga memperhatikan yang namanya keadaan konstelasi geografi negara. Maka hal utama yang harus diperhatikan dalam penentuan geostrategi itu adalah region. Itu salah ya, salah ketik, region atau wilayah. Oke, kita masuk yang ketiga, wawasan nasional. Yang dimaksud dengan wawasan nasional itu adalah cara pandang tentang diri dan lingkungannya, namun yang menjadi tolak dasarnya itu adalah kebiasaan di mana dia tempat tinggal. Contohnya, orang Jawa menganggap orang Batak itu kasar, nggak bagus. Kenapa? Karena di Jawa orangnya lembut-lembut. Kemudian orang Batak menganggap orang Jawa itu terlalu lemah karena terlalu lembut sekali. Nah, itu merupakan wawasan nasional. Artinya dia memandang dirinya itu benar berdasarkan di mana dia berada gitu. Kemudian wawasan Nusantara. Nah, kalau wawasan Nusantara ini walaupun dia memandang dirinya dan lingkungannya, tapi yang menjadi dasarnya itu adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Selagi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, ya nggak masalah gitu ya. Itulah perbedaan wawasan nasional dengan wawasan Nusantara. Kemudian untuk wawasan Nusantara nih, mengapa sih ada yang namanya wawasan Nusantara? Karena ada beberapa latar belakang mengapa wawasan Nusantara ini dicetuskan. Yang pertama itu karena keadaan geografi kita yang berbeda, kebijakan politiknya yang berbeda, terus cara penerapan pertahanan nasional yang berbeda, sejarah serta hukum kebiasaan yang berbeda. Itulah yang melahirkan latar belakang wawasan Nusantara. Kemudian ada pasal yang berkenaan dengan upaya bela negara. Ini terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang intinya tiap-tiap warga negara itu punya hak dan kewajiban untuk upaya bela negara. Oke, kita lanjutkan kuisnya ya. Sekian dan terima kasih materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah itu lanjutkan kuis di Google Form.